عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Cukup mas. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, tema yang saya angkat terinspirasi dari hadis muttafaqun alaih dari Nu'man ibn Bashir yang saya akan bacakan secara utuh, kemudian kita jelaskan melalui realita zaman akhir, melalui kenyataan yang ada, terus kemudian sikap kita yang benar menghadapi syubhat, menghadapi fitnah. Karena Abu Hurairah mengatakan akan muncul fitnah membabi buta, tajamnya lisan seperti tajamnya pedang. An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa an-nu'manu bi udhunayhi bi usbu'aihi ila udhunihi. Nu'man sambil mengatakan itu berisyarat dengan jarinya ke telinganya, berarti betul-betul mendengar. Ini adalah takkid, penguatan dengan gerakan tubuh akan satu kejadian. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, antara keduanya ada yang syubhat. Ciri khas syubhat Rasulullah jelaskan. Ciri khas syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini bahayanya, kebanyakan orang enggak ngerti. Itu ciri daripada syubhat. Kebanyakan orang enggak ngerti. Makanya Allah memberikan satu garis cara untuk menyelesaikan di dalam surat An-Nisa, ya. Wa in ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih, jika datang satu perkara kepada mereka orang awam, baik dalam keadaan perang atau tidak perang, adha'u bih, mereka gaduh. Itu ciri orang awam kalau ngadepin syubhat, gaduh, ribut, rame, tapi enggak menyelesaikan masalah. Walau radduhu ila Rasul, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasulullah. Ini metode menghadapi syubhat. Kalau mereka kembalikan kepada Rasul ketika masih hidup, walau radduhu ila Rasul wa ila ulil amri minhum. Ulil amri dalam masalah dunia umara, dalam masalah agama ulama. Dan itu tafsir para ulama. Atiullaha wa atiur rasul wa ila ul. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ulama. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, mereka akan mengenali, mengetahui dari istimbat mereka. Jadi jawaban la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tanya ke ulama, jangan ngarang sendiri. Permasalahannya, kadang orang-orang jahil ijtihad sendiri di lapangan. Orang bodoh itu makin ijtihad makin kacau. Orang bodoh itu makin ijtihad makin membingungkan. Orang awam makin ijtihad makin menyesatkan.
Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah tidak begitu saja mencabut ilmu, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, akan tetapi mencabutnya dengan kematian para ulama. Fa in halaku, kalau mereka sudah mati, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, mereka mengambil tokoh-tokoh bodoh. Juhal, bukan jual mahal ya. Juhal itu bodoh. Juhal itu adiknya sufaha. Sufaha itu artinya dungu. Dungu itu masih adiknya hamko. Hamko itu pandir. Jadi tingkatan paling tertinggi itu pandir, dungu, bodoh. Itu tingkatan manusia nggak ngerti. Hamko itu jamak dari ahmak, itu pandir. Punya adik namanya safih, jamak sufaha, yaitu dungu. Punya adik namanya jahil, jamaknya juhal. Sufaha itu tengah-tengah antara hamko dengan juhal. Yang dikatakan oleh Rasulullah, akan datang umara sufaha, penguasa yang dungu, alladzina la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati, yang tidak mau menggunakan petunjukku dan tidak mau mengamalkan sunnahku. Itu. Ini rentetan. Baik hamqa, sufaha, juhal. Obatnya itu tanya kepada ahli ilmu. Sudah selesai. Rasulullah melanjutkan cara mensikapi ketika terjadi syubhat. Faman ittaqa syubhati, siapa yang ittiqa. Kalimat ittaqa yattaqi itu menangkis, membentengi, membuat suatu pagar. Makanya takwa itu pagar. Taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Itu pembatas antara hak dengan batil, tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, iman dengan kufur, maksiat dengan bid'ah. Itu takwa. Wa man ittaqa syubhati, siapa yang menjadikan antara dia dengan syubhat itu pagar. Makanya jangan dekat. Yang kelas alim aja guling kok, apalagi antum awam. Apa mas? Berisik banget. Itu motor nggak puasa itu. Pak, saya tanya kepada antum, ada nggak kadang-kadang kejadian di sini masjid orang keliru pakai sandal orang lain? Ada nggak? Ada. Padahal jelas sandal. Bagaimana antum ngaji dengan mudah mengatakan ambil baiknya tinggal buruknya, ngaji mah kemana aja. Duh, sandal aja keliru kok. Ana tanya sama antum,
apalagi memilah-milih pemikiran yang antum kelasnya jahil, kelasnya awam, kelasnya murid. Kalau antum bisa menyeleksi guru, hebat banget. Oh, ini guru yang bagus, pilih yang baiknya, ini yang buruknya. Hebat antum. Jadi seleksi ustad, mendingan antum jadi ustad. Itu. Makanya faman ittaqas syubhati faqad istabra'a lidini, telah membebaskan agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya, alias dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya dengan cara itu. Sampai nanti yushiku, kata Rasulullah, tuh lihat, sampai demi menjaga, menyelamatkan itu, yushiku ayyakuna khairu malil mu'min, khairu malil mu'min ghanamun, hampir-hampir sebaik-baik harta seorang mukmin nanti itu kambing, yadba'uhu fi sya'bil jabal, dikembala di pucuk-pucuk gunung. Masya Allah. Yafirru bidinihi minal fitan, demi melarikan agamanya dari fitnah syubhat. Enggak gampang. Ini namanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi syubhat. Itu kita hati-hati. Lanjut. Faman waqa'a fi syubhat, siapa yang tercebur ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia telah terjatuh ke dalam suatu yang dilarang. Lupa. Jadi menjatuhkan diri ke dalam syubhat, menjatuhkan diri dalam yang diharamkan. Karra'i yar'a haula hima, ia tidak ubahnya seperti orang yang mengembala kambing di pinggir jurang. Kira-kira selamat enggak kambingnya? Antum meleng gelondong, antum meleng jatuh kambing antum. Yushiku ayyaqa'a fi, jangankan antum meleng aja keperosok jatuh. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja itu punya batasan yang tidak boleh dilanggar. Wa inna himallah maharimu, batasan yang tidak boleh dilanggar Allah adalah yang diharamkan. Subhanallah, hadis ini indah. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa Rasulullah mengakhiri ala wa inna fil jasadi la mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau baik-baik semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rusak-rusak semua. Ala wahyal qalb, ketahui hati, karena yang paling meresap subhat itu hati. Tuh, hati akhirnya seakan-akan semua itu tergantung hati. Nangkep subhat, ya akhirnya kena hati. Nolak subhat itu hati. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan Masya Allah, hadis ini sebagai pegangan kita agar kita waspada pada setiap zaman.
tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan. Jadi syubhat itu dipaparkan ke dalam hati sejengkal demi sejengkal ud, seperti orang nganyam tikar. Orang, masya Allah, Rasulullah di sini mengumpamakan paparan syubhat ke hati itu menutup pelan-pelan seperti orang nganyam tikar. Jadi nampaknya tikar Jawa itu sudah nyampe Arab sejak zaman Rasulullah. Di Arab nggak mungkin ada tikar. Di mana ada pandan? Nggak ada. Jadi berisik banget. Ada, ini salah masjidnya ini. Ya. Oke. Jadi hadirin sekalian, ada beberapa komunitas Indonesia yang dikenal oleh Rasulullah, di antaranya kabur. Bahkan direkomendasikan Rasulullah untuk menjadi peralatan penyelenggaraan jenazah. Dan bahkan dijadikan oleh Allah nikmat paling bergengsi surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yang ini adalah kapur barus dari Medan. Yang kedua, hasil tikar. Tikar pandan. Jadi anyam begini. Terus anyam dengan seanyam akhirnya nutup. Masya Allah, hati kalau sudah kena syubhat ibarat tikar itu Pak, sudah apa, melipat satu dengan yang lainnya, susah untuk dilepas. Dan tidaklah ada satu remaja, ada satu muslim yang mendengarkan syubhat terpapar sulit untuk dilepas. Makanya waspada. Sehingga para ulama mengatakan asy-syubhatu khatafatun. Syubhat itu amat menyambar. Wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Lemah. Kenapa? Karena syubhat itu kadang-kadang datang dengan bahasa yang enak, paparan yang ilmiah, suasana yang sangat logis. Contoh filsafat. Betapa banyak anak-anak remaja terkesima dengan uraian-uraian ustadz ahli syubhat di YouTube, di madrasah YouTubiyah, wal madrasah WA-iyah, wal madrasah Facebookiyah, wal Twitteriyah. Ini madrasah yang sekarang paling bergengsi, yang sekarang mengalahkan madrasah Nurul Iman, madrasah Ibnu Hajar, madrasah yang kita kelola sebagai pesantren kalah. Kalau madrasah Abu Hurairah itu muridnya paling banter 2.000, 3.000, 7.000. Madrasah Facebookiyah itu sampai 100.000, 500.000 followernya. Mengerikan. Dan gampang diintip tuh madrasah. Tuh. Ambil tidur ngintip-ngintip, terpengaruh. Wah, enak ya. Begini musik boleh, enak tuh. Aduh, kalau di sono mah dikit-dikit haram. Udah kena. Bahasa indah. Musik itu kan keindahan yang diberikan Allah, yang harus kita nikmati, sebagaimana keindahan suara burung. Bahkan suara burung yang kadang lebih merdu daripada musik aja boleh, apalagi musik. Yang penting tidak melalaikan sholat,
Yang penting tidak melalaikan kepada Allah, nggak ada masalah. Dan jangan disetel di dalam masjid. Udah, itu musik. Akhirnya saya mengamati ada yang ustadz-ustadz madrasah Facebookiyah wal WA-iyah wa YouTubeiyah itu, apa aja itu isinya dicarikan pembenaran, nggak mencoba untuk memberikan, mengajarkan yang benar, tapi yang ada itu dibenerin. Pak Ustadz, bagaimana menurut pendapat antum zikir antara taraweh? Oh, itu nggak apa-apa, kan biasa. Boleh nggak kita sedang duduk baca Alif Lam Mim? Boleh. Astagfirullahaladzim, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Cuma karena orang-orang awam kadang nggak bisa bahasa Arab, dibikinkan tulisan supaya dia bisa baca. Enak. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang antum nunggu antara rokaat dengan rokaat itu istirahat, daripada maki-maki orang, mendingan mana? Berzikir, baca istighfar. Bagus nggak? Loh, itu antum aja bingung, anak kasih subhat itu. Iya. Belum lagi yang ustadz ahli subhat. Wow, itu lebih dahsyat. Anak kan nggak ahli subhat. Itu. Oh iya ya, iya. Lembut. Jarang kan jamaah awam itu berpikir sampai begini. Beda berzikir, istirahat sambil zikir dengan zikir sambil istirahat. Nah, itu kan repot. Bedakan itu kan ribet. Ya, beda enggak? Istirahat sambil zikir, terserah. Zikirnya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau astagfirullah wa atubu ilaih, atau la hawla wa la quwwata illa billah, atau Allahumma salli ala Muhammad, atau in la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau hasbunallah, atau baca Al-Quran. Boleh. Istirahat terserah, zikir apa aja, atau diem. Tapi kalau zikir sambil istirahat, pasti zikirnya tertentu, bacaannya khusus, caranya. Inilah yang bid'ah. Itulah. Dengan demikian beda ketika mendapatkan 2 rakaat melazimkan istirahat sambil itu zikir, dengan melazimkan zikir sambil itu istirahat di antara salat tarawih. Loh, pikiran jamaah awam kan nggak sampai ke sana. Apalagi dikasih tayangan YouTube, wajib melihat yang selama ini masih mengatakan zikir antara istirahat tarawih bid'ah. Oh, wajib melihat. Oh, itu kan apa namanya, teks-teks atau narasi-narasi yang dipilih di dalam madrasah YouTubeiyah, mengejutkan. Wajib melihat, rugi tidak menonton. Oh, itu kan gitu. Akhirnya wah, gitu. Syubhat. Ya, sudah mulai tersenyum-senyum berarti pernah mengalami. Ya. Nih makin seru ini nanti, makin ke sono. Oh, masya Allah. Ini clear. Apalagi hadirin sekalian,
Rasulullah SAW mengatakan, lam takun fitnatun fil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnati dajjal. Tidaklah ada satu fitnah sejak Allah menciptakan anak Adam lebih besar ketimbang Dajjal. Ya ibadallah fasbudu, tegarlah. Itu. Oh, nanti bagaimana bentuk fitnahnya Dajjal? Masya Allah. Pelan-pelan. Dahsyat. Pak, saya enggak menjamin perempuan yang kuat iman, apalagi yang lebih iman, kurang iman, kalau Dajjal keluar. Sekarang aja Dajjal belum keluar, banyak ribuan bahkan jutaan wanita tergoda dengan fitnah harta. Iya. Apalagi Dajjal bisa menyulap gunung jadi roti, kodak Tupperware jadi emas. Masya Allah. Ibu-ibu, emak-emak cemrintil ngikutin Dajjal. Istri antum kayaknya ikut. Anak gak nyamin, Pak. Wallah. Anak ngebayangin, Pak. Sekarang kegoda duit recehan gebokan aja kena. Gimana ceritanya Dajjal yang dahsyat fitnahnya. Bahkan dalam hadis yang lainnya, seluruh fitnah yang ada sebetulnya ekor dari fitnah Dajjal. Ekor. Itu. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, ketika ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani terhadap hadis, terhadap ayat, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Urusi diri kamu sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah? Bal tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar. Jangan mentang-mentang saya sudah nyunah sendiri, saya sudah soleh sendiri terus. Kenapa? Karena Zainab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun?" Apakah mungkin kami dihancurkan oleh fitnah, oleh syubhat, sementara kami dalam keadaan soleh? Naam, idza kasurul khabas. Iya, kalau kejahatan merajalela karena enggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Bali tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aitum syuhan muta'a. Sampai kamu melihat bakhil yang ditaati. Syuh itu bakhil dari suatu yang bukan miliknya. Kalau antum punya duit enggak bayar zakat, itu bakhil. Tapi syuh ini duit orang antum tahan. Contoh bantuan BLT di Kemplang, itu namanya syuh. Rencana bantuan langsung tewas menjadi langsung tunai, atau tunai jadi tewas. Sumbangan gempa bumi ditilep, syuh. Dan hak-hak orang umum ditahan, itu namanya syuh. Nanti akan kita temukan, bukan nanti, sekarang sudah tiba saatnya kita masuk zaman syuh. Banyaknya orang menahan hak. Wa hawan muttaba'a, hawa nafsu diikutin. Sampai dikatakan
oleh Sufyan ibnu Sulaim, akan datang suatu zaman yang menjadi urusan utama manusia adalah perutnya dan hawa nafsu menjadi agamanya. Betul. Sekarang kalau antum ngurusin perut, banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya dan mudah mencari pengikut untuk ngurusin perut. Gampang. Ayo. Insya Allah dalam 1 bulan antum bisa ngumpulkan 1 juta orang untuk makan-makan. Tapi ngumpulkan 1 juta orang dalam 10 tahun untuk ngaji, nah, ini aja Khadijah segini-gini terus, anak kesini kagak ada berubah. Nggak tahu banyakan mati apa hidup. Aneh. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, gini-gini terus. Ini mana manusianya? Emang kagak beranak pinak apa? Nah, itu. Ya memang begitu. Urusan perut lebih cepat daripada urusan hati. Dan wa dunyan mu'saratan, dunia diutamakan. Pokoknya kalau nggak punya duit nggak laku. Sekarang ingin jadi tokoh harus pakai duit, ingin jadi penguasa harus pakai duit, ingin sekarang apapun, wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan, diunggulkan. Wa ijabi dhi ra'yin bi ra'yi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Dan Rasulullah mengatakan kalau sudah sampai pada zaman seperti itu, alaika bi khawaisati nafsik, urusin diri kamu sendiri. Wada' angkal awam, tinggalkan orang awam. Ini sama saja dengan hadis Rasulullah, takbaluna khasatakum, urusan diri kamu sendiri. Wa tad'una awamakum, tinggalkan urusan awam. Enggak kuat antum. Antum kuat ngurusi pemilihan umum sekarang? Loh, kok melototin saya? Anak sekarang tawar, anak kasih contoh hadis. Antum kuat? Antum kuat sekarang jawab urusan Palestina. Antum kuat sekarang ngurusan konflik Arab. Makanya Rasulullah mengatakan, inna min waraikum ayyaman, di belakang kalian nanti ada hari-hari as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamrah, orang yang sabar di dalam beragama seperti memegang bara api. Masya Allah. Coba kita praktek sekarang. Ambilkan korek, Pak. Enggak kuat, enggak banyak kuat. Udah. Ada ngomong sunnah sekarang di sosmed dibulin jutaan orang. Iya, tahlilan bid'ah, wah udah. Demo dilarang, wah antum dibulin di sosmed. Yakin dibulin. Demokrasi itu haram, wah. Gitu. Udah gitu yang likes cuman 5 yang nyerang 5.000. Apaan lo ngomong salap gitu kan, gitu salep. Masya Allah, Pak. Follower itu ngawurnya kayak apa di sosmed itu. Iya, sabar di zaman itu seperti memegang bara api. Tapi kalau antum pegang terus, insya Allah padam. Kan gitu. Tahan insya Allah. Ada kan gitu. Lama-lama mati juga. Itu antum mau praktek sekarang?
Ya Allah. Inilah visualis yang Rasulullah gambarkan urusan abstrak di akhir zaman. Lil amili fihinna, orang yang mengamalkan sunnah di zaman itu ajru khamsina, pahala 50. Kenapa Pak? Karena konsekuensi daripada gurbah, keterasingan. Dan tolong ciri-ciri firqatun najiyah, subhanallah, enggak banyak dipahami oleh sebagian ikhwan. Yang dijelaskan oleh Syekh Jamil Zainu di dalam kitabnya Al-Firqatun Najiyah, dua, keterasingan dan banyak musuhnya. Masya Allah, antum baca kitab kecil itu, dan memang betul. Jadi hadirin sekalian, mengikuti dakwah sunnah itu adanya keterasingan dan dimusuhi. Jadi kalau antum sekarang ini cengah, nggak betah dimusuhi, antum tawarannya lepas itu bara api atau antum pegang. Sudah panas diomelin orang, coba bayangin Pak, kesel nggak antum? Coba antum megang aja udah panas, diomelin, dasar lo ini, oh macam-macam. Coba bayangin, megang ini tok aja itu udah perih, udah gitu diomong-omongin lagi, dimusuhin. Tuh. Subhanallah. Makanya sampai sahabat itu menanyakan, 50 itu dari kalangan kami atau mereka? Minkum, kalian. Kenapa? Karena memang di akhir zaman itu langka mengamalkan kebaikan, langka mengamalkan sunnah, sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, al-ibadatu fil haraj, ibadah pada masa huru-hara kahijrati ilayya, seperti hijrah kepadaku. Masya Allah, karena jarang. Makin hari itu Pak, makin jarang orang mengamalkan sunnah, makin jarang orang melakukan kebaikan. Karena apa? Sunnah ini dipalingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah tidak sunnah, yang sudah disepakati baiknya menurut mereka. Coba dipalingkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak sunnah dengan sendirinya, dan kita sibuk di situ. Ya, berkumpul jihad dipalingkan pada kumpul demo. Ya, kita sibuk dakwah membela sunnah dipalingkan membela kotak suara. Loh, nggak setuju sama saya? Iya, itu terserah nanti kotaknya itu kotak Pandora apa kotaknya Nabi Musa itu, ya. Dipalingkan. Baca Al-Quran dipalingkan dengan nyanyian-nyanyian yang diklaim Islami, solawat-solawat Islami, ya kan gitu. Antum suka ngintip kan nyanyian yang dari Arab, yang Indonesia model Arab. Coba hari gini udah masuk hampir separuh Ramadan, Quran belum khatam. Coba, ngeri nggak? Ukuran Imam Asy-Syafi'i sudah khatam 30 kali. Karena beliau itu khatam sekali di taraweh, sekali di luar taraweh, dan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah dilarang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Dijawab oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, itu saat normal.
Tapi saat-saat kita berada di tempat yang mustajab dan waktu mustajab, melebihkan ibadah suatu hal yang tidak dilarang, bahkan dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Karena ada lebih waktu, ada lebih nilai, lebih ibadah dong. Itulah. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Rasulullah SAW mengatakan, ketika menuturkan fitnah, tilka ayyamul haraj, itulah hari-hari penuh huru-hara, hari-hari huru-hara. Haitsu la ya'manu rajul jalisahu, orang sudah tidak percaya dengan temannya sendiri. Sampai begitu, Pak. Saking dahsyatnya, berteman itu nggak ada yang bisa menjamin akrabnya, awetnya. Hari ini kita berkawan dengan fulan, besoknya pecah. Besoknya kita bermusuhan dengan fulan, besoknya lagi menjadi teman. Allahu Akbar. Al-lisanu fiha ashaddu min waq'is sayf. Lisan pada saat itu lebih tajam ketimbang sabetan pedang. Lebih dahsyat. Iya, Masya Allah. Orang gara-gara lisan sekarang itu Masya Allah bisa tengkar antar suku, antar kabilah, antar kelompok, antar organisasi. Ya, Pak, antum lihat aja. Sekarang kalau ada orang terbunuh, seret menjadi berita TV lewat, tapi omongan fulan seret, Masya Allah, dirawat di media itu berhari-hari. Mana sekarang yang benar? Mana yang lebih tajam, pedang apa lisan? Kematian, subhanallah, mati ribuan, kadang nggak diberitakan, nggak diurus, hilang. Orang mendengarkan, kemudian innalillahi, sehari selesai, tapi lisan berbuntut berekor. Itu maknanya lisan itu lebih tajam ketimbang pedang. Akhir zaman. Makanya Abu Hurairah mengatakan, takunu fitnatun samma'un bakma'un amya, akan datang satu fitnah tuli buta bisu, ya, itu terjemahannya, maksudnya membabi buta. Man asyrafa laha istasyrafat lah. Jadi siapa yang jebur keseret, siapa yang jebur keseret, itu maknanya man asyrafa laha istasyrafat lahu, jebur keseret. Ya. Saya pernah dulu ditawari jadi anggota majelis syuro partai, masuk keseret. Nggak mungkin saya bisa bertahan sendirian, masuk keseret. Ya, saya coba tes ketika itu, gini aja, anak kasih kesempatan sekali aja untuk ceramah di depan pengurus DPP antum. Langsung Pak, habis ceramah ditegur, Ustaz, kalau begini lari semua dong, kan repot, bubar, lari. Loh, ini tentara depan antum harus paham. Kalau mereka mau menjadi mujahid, ini kan masalah-masalah dasar. Apalagi yang lebih keren, masalah dasar.
PDI, prinsip dasar Islam. Ini prinsip dasar Islam saya kasihkan. Oh, kalau begini nggak dapat suara, no kan? Suara lagi, bahaya, keseret. Antum masuk kemana aja sekarang ini Pak, keseret. Nggak mungkin nggak mengikuti irama. Namanya saya sering umpamakan seperti roda berputar. Antum nggak ikut putarannya, ngelawan putaran, jatuh. Coba antum sekarang antum puterin roda kenceng, terus coba ada benda arahkan ke lawan arus, jatuh nggak? Jatuh. Itu kaidah putaran roda. Contoh aja lah, nggak usah kecil-kecil, nggak usah gede-gede. Antum masuk organisasi yang mengatakan memulai mengakhiri Ramadan hisab, antum sendiri ru'yah, udah diganyang antum. Udah, wah ini Wahabi nyepetin. udah. Oh, itu. Jadi masalah mengawali dan mengakhiri Ramadan itu terbagi menjadi 3 madhab. Ada madhab ru'yah, ada yang madhab hisab, ada yang madhab hisab warru'yah, rokok payah. Itu ahlul hisab warru'yah. Makanya setiap melihat bulan gak kelihatan, karena apa? Sambil melihat rokokan, so merokok. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, orang yang berdiri pun masih lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashiyu fiha khairun minas sa'i, yang berjalan pun masih lebih baik daripada yang berusaha. Wa man tasharrafa laha tastashribhu, siapa yang mendekat pasti akan dilibas. Faman wajada fiha maljan aw ma'adan falya'ud bihi, siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung atau berteduh maka hendaknya melakukan itu. Makanya katanya Muawiyah ibn Abi Sufyan, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun, sesungguhnya tidaklah tersisa dari dunia ini kecuali bala'un, cobaan, wa fitanun, dan fitnah. Fa'iddu lil bala'i sabra, siapkan untuk menghadapi cobaan tersebut berbagai macam kesabaran. Sabar keterasingan, sabar dimusuhi orang, sabar dimaki-maki orang. Sudah, Masya Allah, gak ada cara yang lebih baik. Mau apa antum? Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan, satakunu fitnatun al-naimu fiha khairun minal yaqdan, akan terjadi fitnah, orang yang tidur itu lebih baik daripada yang melek. Karena akan datang satu zaman, kata Rasulullah SAW, kaifa bikum bizamanin, kaifa bikum wa bizamanin, bagaimana nasib kalian bila nanti sudah masuk satu zaman, yushiku ayyatiya zamanun yugharbilun nasa fi gharbalatan, orang disisir, dikikis habis oleh fitnah. Tabqa khusalatun minan nas, yang tersisa adalah khusalah, orang-orang rendahan yang menjadi tokoh. Khusalah itu orang rendahan yang menjadi tokoh. Dan itu rentetan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah,
idza dhahara fi ummati ma dhahara fil umam, kalau sudah nampak pada umatku ini yang nampak pada umat sebelum sekalian, tunggu kehancurannya, yaitu idza kanatil fahishatu fi kibarikum, kalau kekejian itu sudah didominasi oleh orang gedongan di antara kalian, zina dilakukan gedongan di antara kalian, wal mulku fi sigharikum, kekuasaan dipegang orang kecil-kecilan di antara kalian, wah pada akhirnya wal ilmu fi radalatikum, ulama, orang yang dijadikan ulama tokoh agama ilmu di kalangan hinaan di antara kalian. Zina, gedongan, kekuasaan kecilan, ilmu rendahan, klop persis. Yang alim, yang profesor, doktor, yang faham Quran Sunnah nggak laku. Orang dikasih kitab Riyadhus Shalihin aja udah merem-merem. Aduh mas, kegedean mas. Sekarang saya tanya ke orang awam, kalau antum kasih duit sama kasih buku, mana yang diambil? Nyata ini mana? Duit. Apalagi di Indonesia, ketinggalan barang apapun dijamin hilang. Nggak ketinggalan aja hilang, langsung dianggap ghanimah. Apalagi yakin yang nggak hilang itu satu, mushaf. Antum ketinggalan mushaf di toko, utuh. Di mana utuh? HP hilang. Enggak ketinggalan aja hilang, apalagi ketinggalan. Langsung statusnya di Indonesia itu tidak disepakati dan tak tertulis ghanimah, fai, rampasan perang tanpa perang gitu. Dan anehnya, seneng orang nemu itu seneng. Harusnya kan sedih, seneng, kayak dapat bonus hari raya. Allahu tabqa khusadatun minan nas, yang tersisa adalah orang-orang hinaan yang menjadi tokoh. Yang gedean tukang zina, yang kecilan megang kekuasaan, yang hinaan megang ilmu. Yang disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, Ruwaibidah. Apa itu Ruwaibidah? Ar-rajulu tafih, orang yang hinaan, yatakallamu fi amril ama, orang yang menguasai ilmu sanad, menguasai hadis, tafsir, nggak laku sekarang. Nyampaikan ilmu nggak ada yang ikut. Tapi Masya Allah sekarang yang apalagi di Indonesia itu siapapun ustadz bisa ngelawak, laris. Pokoknya sebentar itu kayak gendeng sepodium, itu laris. Kenapa? Karena tadi hinaan, yang datang pun hina, rendahan, yang datang pun rendah, yang kecilan, yang menjadi utama pun kecilan. Udah klop. Makanya kalau satu ini muncul, dua tiga muncul. Makanya antum clear kan, ketika Ali bin Abi Thalib diprotes, wahai Ali, kenapa pemerintahanmu tidak sebaik pada zaman Abu Bakar, Umar? Apa jawaban Ali? Clear, logis. Bagaimana pemerintahan Abu Bakar, Umar tidak baik? Rakyatnya saya. Dan bagaimana pemerintahan saya benar, bagus? Rakyatnya kalian ini. Kampret kabeh kamu itu. Kan ibaratnya begitu. Gimana pemerintahan Abu Bakar, Umar tidak baik? Rakyatnya saya, Umar, Utsman, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Sementara sekarang bagaimana pemerintahan saya bisa baik? Rakyatnya macam seperti kalian semua ini.
langsung diam. Karena Ali bin Abi Thalib hidup memerintah di masa penuh dengan manusia-manusia tukang fitnah. Ya. Seperti itu zaman Ali masih khairun nasi qarni, apalagi zaman sekarang. Allahu Akbar. Kita nengok kanan kampret, kiri kuntilanak, depan gondorwo, belakang wewe gombel. Aduh ya Allah, mas Ana tanya aja, antum tinggal sekarang dimanapun, kalau nggak depannya kadang imam tahlilan, belakangnya penari, sampingnya bandar toket, muter aja di kampung seperti itu. Antum cek aja. Makanya ada salah satu ikhwan yang ngeluh, Ustaz, ana ini setelah mengenali sunnah ini Ustaz, jadi dimusuhi tetangga semua. Ana mau pindah Ustaz kayaknya. Antum mau pindah kemana? Kalau antum pindah kontrak rumah, itu cuman pindah posisi. Mungkin imam tahlilan di rumah lama depan antum, sekarang sampingnya. Sampingnya. Malah depannya itu wah parah, bandar narkoba malahan antum. Ada tempat di Indonesia ini yang agak aman, yaitu Kalimantan orang hutan. Udah, itu nggak tahlilan, nggak maulidan, nggak, gitu aja. Ya, antum nggak berisik dengan sholawatan, gitu kan? Karena orang hutan nggak kenal sholawat nariyah. Nah, itu aman. Ya sabar antum. Emang antum aja yang mengenal sunnah nggak diganggu, diganggu semua. Lihat, Ustaz gimana ya caranya? Ada yang nanya ikhwan kepada saya, Ustaz gimana caranya supaya nggak dituduh Wahabi? Lah antum baru dituduh Wahabi kelas RT, anak kelas internasional. Lihat YouTube itu, kembang Wahabi siapa? Antum buka YouTube, keren. Antum mah kelas RT. Setiap dibuka tag Zainal Abidin, kembang Wahabi. Seperti itu Pak, gimana? Anak kasih solusi supaya antum tidak dituduh Wahabi. Lakukan 5 langkah. 1, antum tahlilan lagi. Syukur-syukur antum syuting, potong 2 menit, upload. Oh, Ustaz Zainal Abidin udah mimpin tahlilan, sudah nggak Wahabi lagi. 1, membimbing ziarah Wali Songo. Iya. Terus nanti pas doa di atas kuburan Sunan Kalijogo atau Sunan Bonang disuting, terus diupload di YouTube. 1. 2, kembali maulidan. Syukur-syukur mimpin membaca berjanji. Apalagi suara saya nggak jelek-jelek banget. Wah, cepet laku, bisa jadi ringtone. Apalagi dicampur lir ilir tandure usumilir, ada campur tombo ati iku 5 warnane, moco Al-Qur'an tambahi ilahilas tulil firdaus. Sudah potong 1 menit aja, upload tuh. Apalagi kalau sekali-kali rekaman sama Sabian, keren. Wah, Masya Allah. Rekaman sama siapa lagi yang berapa? 4. Ya, 4. Yang kelima,
ngerokok. Selesai. Hilang Wahabi antum, ana jamin. Nah, cara praktis, langkah mudah untuk tidak dituduh Wahabi. 5. Apalagi sebelum ngaji di syuting atau pas ngaji juga ngerokok. Wow, Ustadz itu sudah nggak Wahabi lagi ya. Dalilnya apa Mas? Oh itu ngerokok. Jadi ciri-ciri Wahabi itu ngelarang rokok Pak. Iya, antum cek aja di kampung-kampung, tanda-tanda Wahabi melarang rokok. Itu 5 cara praktis untuk menghilangkan tuduhan Wahabi. Ayo, sampean sanggup? Ya monggo. Enak dunia, melarat akhirat sampean. Enak dunia, keblangsa di akhirat. Ya gara-gara itu saya sekarang itu mempertahankan 5 ini dituduh Wahabi. Lah kalau enggak, anak dulu ngapain pakai keluar-keluar? Itu enakan di sono, minimal jadi DPR, DPRD lumayan, caleg, gitu kan gitu. Caleg itu gampang, modalnya 3, putra daerah, partainya besar, duitnya gede. Jadi 3 syarat untuk menjadi. Loh, nggak percaya sama saya? Buktikan. Antum putra daerah, baterainya besar, duitnya gede. Jadi itu. Inilah kenyataan. Loh, itu lah. Mau sabar atau enggak itu aja tawarannya. Isbir ala sunnah. Makanya katanya Imam Al-Auza'i, alaikum bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Pegang teguhlah asar-asar salaf meski kamu ditolak oleh kebanyakan orang. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu bil qaul. Waspadalah terhadap pendapat-pendapat susulan orang akhir zaman meski dipoles dengan satu argumen yang sangat indah. Itu kenyataan. Makanya kata Abu Mas'ud Al-Badri, ittaqullah wasbiru. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah hatta yastariha barrun au yustarah minal fajir. Sampai orang baik istirahat atau alias mati, atau diistirahatkan dari orang jahat. Orang jahatnya yang mati. Itu coba. Jadi ketakwaan, kesabaran kita, imma kita sampai mati akhirnya istirahat, atau kita diistirahatkan dari orang jahat alias dia mati dulu. Udah itu aja. Jam berapa? Oh ya, udah. Saya buka tanya jawab karena nanti ada jeda 10 menit sebelum buka untuk siap-siap, karena ada buka kecil dan besar. Nanti yang kecil kurma dulu, tapi ya jangan antum pilih yang ganjil 21. Oh, antum maruk ditutup pakai nyunah. Walaupun tolong dicamkan, tidak ada satu dalil pun baik itu sahur maupun buka dengan kurma ganjil. Bahkan Rasulullah mengatakan dua-duanya mutlak. Ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat sahur seorang mukmin adalah kurma, titik. Dan Rasulullah mengatakan idza afṭara ahadukum falyuftir ala tamrin. Jika di antara kalian bukalah dengan kurma, titik, enggak ada ganjil. Dan Anas bin Malik juga mensifati bukanya Rasulullah, kan Rasulullah sallam aftara ala rutabatin. Rasulullah sallam buka dengan rutab, titik. Yang dianjurkan ganjil itu makan kurma ketika pagi Idul Fitri mau sholat, itu aja ya, tolong jangan keliru. Dan cara buka yang sehat itu kurma.
Ya minum beberapa teguk, sholat. Jangan kurma tadi ganjilnya 21, itu mah sekotak Tunisia ente sendiri. Terus gorengan 3, arem-arem 2, kolak 1 mangkok. Melekar kan tuh. Udah gitu habis maghrib makan lagi 1,5 piring. Allahu Akbar, dikerok sama entong itu. Makanya Rasulullah menganjurkan kita makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Dan kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, kalau Sokrates dengar hadis ini dia akan geleng-geleng kepala keheranan. Masya Allah, betul. Kenapa? Kata beliau, makanan dan minuman itu ketika masuk perut beberapa saat, 20 menit, 30 menit, mengembang sampai sepertiganya. Nah, pengembangan inilah yang kita siapkan sepertiga untuk napas. Maksudnya agar kita tetap bisa napas ketika mengembang. Tuh, loh ini nggak tahu Sokrates ini, walaupun dia tabib. Itu, Masya Allah. Oke. Pertanyaan ini berhadiah. Nanti hadiahnya ambil ke pengurus. Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Apakah termasuk perkara syubhat ketika mendengar atau mengikuti kajian dai-dai yang menganggap dirinya ahlu sunnah, bukan dai salaf, walaupun dai tersebut hafal penomoran Al-Quran dan hadis? Mas, ada program yang bisa menghafal nomor-nomor hadis sama nomor-nomor ayat. Bahkan Senuk Horgonya itu punya murid-murid yang membuat namanya Mu'jam Al-Fadil Hadis. Sampai hari ini Mu'jam itu menjadi panduan para peneliti. Loh gitu. Dan hafal nomor itu gampang, semua orang juga bisa. Ya, lihat ayat pojok tengah akhir sekian bisa dia hafal. Yang kita pegang adalah salamatul mu'taqad, selamatnya keyakinan. Salamatul manhaj, selamatnya manhaj. Al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmunya. Terus kemudian sihhatul fahmi, lurus pemahamannya. Itu yang namanya ulama rabbani. Oke. Bismillah. Sebagaimana kaidah pelaku maksiat yang tidak tahu itu dosa, maka tidak dikenai hukum berdosa. Al-Baqarah ayat terakhir. Apakah ini berlaku juga kepada pelaku kesyirikan dan kekufuran yang tidak tahu padahal sumber ilmu syar'i sekarang sangat banyak? Nih, ini ana jelaskan, ini termasuk subhat. Jahil itu ada dua. Al-jahil al-muridu lil hidayah. Orang bodoh yang menghendaki hidayah tapi sampai mati tidak menemukan yang mengajarnya. Insya Allah ini ma'dzur, dimaafkan. Yang keduanya, al-jahil al-mu'rid anil hidayah. Orang jahil yang berpaling dari hidayah. Sebetulnya kalau dia mau belajar nggak harus bodoh. Dan dia kalau mau belajar hilang kebodohannya. TV banyak yang sunnah, radio menyampaikan materi, buku banyak, kajian dibuka, kok bodoh? Kesalahannya antum. Itu. Ini namanya al-jahil al-mu'rid, berpaling. Makanya di antara pembatal Islam cukup cantik. Sekian pembatal keislaman, 10 yang paling akhir berpaling dari agama Islam, tidak mau mempelajarinya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Nah, kebanyakan orang-orang bodoh di Indonesia ini nomor 2 tadi,
Kalau dia mau belajar bisa, baca buku ada, ustadz ada, kajian dibuka gratis lagi, diumumkan di sosmed. Salahnya siapa ayo? Ibarat ada orang mengatakan, hei saudara-saudara, silahkan kalian makan minum di rumah saya 24 jam sekenyangnya, terserah. Lo kok masih ada di luaran sana kelaparan? Yang salah siapa? Yang salah siapa, Pak? Yang lapar. Oh, rumah saya buka 24 jam, makan minum terserah, gratis. Oh gitu loh. Ini cara berpikir yang cerdas. Ini namanya ngaji akal sehat. Jika kita kepala perusahaan, apakah pertimbangan memilih karyawan harus ngaji dahulu kan atau profesional? Kalau antum kerja, profesionalitas sama Islam, jangan sampai nggak Islam. Tuh. Terus harusnya profesionalitas, amanah itu antum kedepankan dua-duanya. Saya sering katakan amanah sama profesional itu seperti dua keping mata uang, ngebleng nggak laku. Profesional tok nggak amanah, nggak laku. Amanah tok nggak profesional. Cuman kadang-kadang maaf, teman-teman kita yang sudah ngaji itu kalau kerja nggak profesional, asal, itu tolonglah. Dan memang hal ini dikeluhkan ternyata sejak zaman Umar, Pak. Bukan keluhan para pimpinan perusahaan sekarang, Pak. Aduh, teman-teman yang sudah ngaji ini etosnya jeblok. Ternyata sejak zaman Umar. Umar bin Khattab mengadu, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rendahnya, lembeknya orang mukmin, giginya orang fajir, jahat. Orang fajir gigih, kerja, jualan, yang penting dapat duit. Kita kadang-kadang nggak profesional, lembek, gengsian gitu. Maghrib jam berapa, Pak? Pas. Oke. Saya lanjutkan karena masih belum boleh makan. Ya. Bismillah. Saya ini bawa kurma sendiri karena takut keracunan. Ya. Airnya juga nanti tolong yang dikasih saya tersegel. Ya. Bismillah, sebagaimana kaidah pelaku maksiat. Oke, udah ya. Bolehkah kita membaca surah yang lain selain surah Al-Ikhlas pada rakaat terakhir dalam salat witir? Jadi ini intermezzo ya Mas ya. Ini sisa saya bawa bekal kemarin. Insyaallah. Ini Eman, ini kurma Sukari. Sukari itu adiknya Sukardi. Kalau Sukari sukar dicari, Sukardi sukar berdiri. Sukari. Oke. Ikhwan, melazimkan membaca Al-Ikhlas Muawwidzatain ketika witir rakaat terakhir itu bid'ah. Yang benar kadang-kadang, tidak lazim. Bahkan Anda boleh membaca surat lain. Tapi kalau melazimkan terus, dan ini dijelaskan oleh pensyarah kitab Syarah Sunan Abi Dawud Aunul Ma'bud, antum baca catatan beliau, melazimkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas terus adalah bid'ah. Ya. Silahkan baca ayat ini, ayat ini. Kadang-kadang taraweh lucu di kita itu, kalau nonton bola betah, tapi kalau sholat taraweh nggak pada betah. Bahkan yang disenengin itu sholat taraweh yang racing, ini cepet itu.
Makanya tidak jadi sholat taraweh, jadi tarweh, bentar-bentar ngoweh. Jundal-jundil, junda-jundit, gebek-gebek, mencolot. Jundal-jundil, jundit, gebek-gebek, mencolot. Dan bahkan membaca Fatihah itu Pak, kayak membaca dukun, baca mantra. Amin. Suratnya Yasin, Allahu Akbar. Toha, Allahu Akbar. Toha sama Yasin. Terpanjang Inna sama Kulhu. Inna rakaat pertama, Kulhu rakaat kedua. Astagfirullah. Bahkan pernah saya bermakmum, saya kira dia baca surat panjang, alhamdulillah. Dia baca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ana udah narik napas, Allahu Akbar. Subhanallah. Akhirnya tersengal itu. Astagfirullah, Pak. Jangan mancing begini dong. Itu kan kayak mancing. Mau dilanjutin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahdi ilaykum ya bani Adam. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Hadis sampai satu lembar kan lumayan. Antum kalau sholat 11 rakaat, per rakaat 4 lembar berarti khatam 1 juz. Kalau 8 lembar berarti khatam 2 juz, gitu. Di pondok saya kalau terakhir 2 juz dan jamaah masya Allah banyak yang nggak balik. Aduh parah. Saya pernah dimaki-maki sama jamaah. Pak, kepanjangan tuh Pak. Emang Bapak aja yang mau masuk surga? Afwan Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika keluarga saya melakukan tahlilan? Antum yasinan. Jadi tahlilan yasinan klop. Gini Mas, dengarkan. Antum jangan anarkis ketika menegur, meluruskan. Antum persuasif di dalam memberikan penanaman penyadaran. Ya kalau tidak bisa sekarang, mungkin berikutnya. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadhi hiya ahsan. Karena pada akhirnya orang untuk meninggalkan itu butuh kesadaran, dan kesadaran itu muncul, tolong diperhatikan, muncul dari hidayah ilmu. Kadang ilmu aja belum cukup kalau belum hidayah. Buktinya di suatu kajian orang sama bisa mendengarkan ceramah, suaranya sama, tapi kesadaran penyerapan sama tidak. Itu namanya hidayah, itu taufik. Makanya dibutuhkan waktu sangat panjang, proses yang cukup lama. Dan kewajiban kita yang penting menyampaikan. Oleh karena itu kaidah dakwah, pahala sudah bisa didapat hanya karena menyampaikan. Nabi Nuh tidak disalahkan Allah, dakwah 950 tahun, pengikutnya cuma 4. Dan Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan dalam riwayat At-Tabari 4 orang.
Malah Allah memberikan titel cukup bergengsi untuk Nabi Nuh. Siapa dia? Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Subhanallah. Makanya sabar. Terus bagaimana ketika saat pelaksanaan? Antum yang penting sudah menyampaikan, antum tetap berpendirian. Mohon maaf Pak, Bu, saya nanti tidak ikut acara tahlilan. Dengan baik hati, dengan suara yang bagus, dengan tata laksana lembut, insya Allah. Diomelin resiko, antum belum digergaji kan? Loh, dulu digergaji, dibelah, diseset daging ke tulang, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Itu resiko. Bagaimana cara menasihati teman yang akan ikut People Power 20? Insya Allah saya akan jelaskan detail tahun depan. Oke, setuju? Insya Allah Ramadan yang akan datang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, saya bisa keliling timur, nanti mampir ke sini. Ini masjid terkenal dengan Ustadz Tiban. Nggak sengaja tiba-tiba Ustadz datang. Ini bagus, ini metode bagus untuk mengundang Ustadz ya. Jika kita udah ada lagi, ada. Apakah ceramah taraweh dan ceramah subuh di bulan Ramadan termasuk bid'ah? Gini Pak, kultum boleh-boleh saja, tapi dengerin. Kata Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah SAW yatakhawwal bil mau'idah makhafat as-sa'ama alaihim. Rawahul Bukhari. Rasulullah itu cari-cari waktu untuk memberikan mau'idah, takut membuat bosan. Rasul loh Pak, sekelas Rasulullah cari-cari waktu, curi-curi kesempatan orang supaya nggak bosan. Makanya kultum taraweh subuh itu lihat situasi. Kalau jamaah antusias perlu adakan, kalau enggak sudah, jangan dilazimkan. Kalau dilazimkan itulah yang menjadi perkara membuka bid'ah. Melazimkan sesuatu yang tidak lazim kan, mengharuskan sesuatu yang tidak harus kan gitu loh. Dan kalau kultum kembalikan kepada sunnah awalnya. Kultum kuliah 7 menit, jangan jadi 30 menit. Itu makul terserah antum. Kultum. Dan orang Pak Sobo hari efektif Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu mau kerja. Antum kultum bertele-tele sampai setengah jam, 45 menit. Itu langsung semua radangnya kumat. Masya Allah, langsung tiba-tiba radangnya kambuh semua. Itu antum yang membuat virus. Cukup 10 menit, bacakan satu ayat, gak bertele-tele, mantep, ringkat. Contoh hadirin sekalian, dalam kuliah subuh ini saya akan sampaikan satu ayat, hendaknya menjadi renungan kita bersama. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Oleh karena itu poligami adalah sunnah Rasulullah SAW. Demikian, wassalamualaikum. Oh itu mancep, nyampe kerja itu ingat sunnah muakkadah itu loh Pak. Jadi bikin jamaah itu kondisinya itu senang. Nah, untuk khusus khutbah taraweh tolong dihati-hati juga Pak. Tidak boleh
sholat sunnah berjamaah kecuali 4. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat taraweh. Dan semua ini ada khutbahnya kecuali 1, taraweh. Ini hati-hati. Kalau antum lazimkan harus, nanti bisa-bisa sama ini. Dan di situ loh para ulama asatid maksudnya melarang, makan mengatakan khutbah ceramah tarawih itu bid'ah. Maksudnya kalau dilazimkan akhirnya apa? Salat sunnah yang dianjurkan jamaah ini semua ada khutbahnya. Idul Fitri, Idul Adha ada khutbahnya enggak? Ada. Istisqa ada khutbahnya ada enggak? Gerhana ada. Yang enggak ada tarawih. Lah kalau antum lazimkan berarti antum membuat sunnah menyamakan sholat yang lainnya. Makanya kalau antum mengadakan itu, udahlah tuntaskan isya, taraweh, witir, sudah selesai, baru nanti ada khutbah, ada ceramah, ada ngaji. Soal orang mau ikut nggak mau ikut, ya silakan. Jangan dipaksain antara, kadang-kadang maksa banget taraweh antara witir. Itu antara tarawih witir setengah jam, tarawihnya 15 menit lah. Coba tarawihnya 23 rakaat 9 menit, ceramahnya 1 jam. Nah ini enggak, yang sunnah dikalahkan dengan suatu yang aslinya tidak harus. Tuh. Udah terakhir ya. Habis ini pulang ya. Cari makan sendiri-sendiri. Apakah bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan seorang dari ahlus? Enggak, tolong dicamkan. Bid'ah itu ada 3 tingkatan. Bid'ah mukaffirah yang mengeluarkan orang, mengkafirkan orang, seperti bid'ahnya Jahmiyah. Ada yang bid'ah ghairu mukaffirah yang tidak yang tingkatannya dosa besar, seperti maulid Nabi, seperti tahlilan. Ada yang memang setara dengan dosa kecil, ya, seperti salam-salaman setelah sholat. Itu dimasukkan oleh penulis kitab As-Sunan wal Mubtada'at. Antum baca kitab itu, termasuk bid'ah makruhah yang ringan adalah salam-salam setelah sholat. Oke? Kok melototin saya, Pak? Nggak setuju emang? Ya udah, nggak setuju, anak tutup. Ya, demikian. Saya mohon maaf atas kekurangannya, atas kekasarannya, karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan apa yang saya sampaikan hanya sebagai pesan memindah dari kitab Al-Quran, Sunnah, buku-buku ulama. Saya hanya ingin menjadi bagian daripada orang yang mengingatkan pada saat ghurbah, keterasingan, pada saat meski harus dimusuhi, qulil haq walau kana murrah, meski pahit. Dan makin hari makin langka. Antum ingat aja, 10 tahun yang akan datang mungkin antum tidak dapat lagi atau jarang menemukan dakwah yang tegas di dalam menyampaikan syirik dan bid'ah, yang tegas di dalam menjelaskan batasan-batasan agama. Karena hilang Islam itu seutas, sunnah akan hilang seutas demi seutas. Islam seutas demi seutas. Akhirnya hanya tinggal sholat. Di dalam hadis Rasulullah, la tunqadanna ural islami urwatan urwatan. Tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbatan nasu billati taliha. Ketika lepas satu, orang pegang berikutnya. Wa awwaluha naqdan al-hukmu, yang pertama kali hilang sistem hukum dan pemerintahan Islam. Wa akhiruha as-shalah, yang paling akhir salat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz kita tentang jangan dekati Tuhan dan kepada beliau ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fiik. Dan kepada seluruh hadirin panitia menyiapkan bahan untuk buka puasa dan untuk lebih jelaskan lagi. Alhamdulillah sudah datang koordinatornya dan ketua pengurus. Jadi teman-teman sekalian,